Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sefrilia Resti, NIM 2002110143 dari kelas Pendidikan Kewarganegaraan B, jurusan Akuntansi Universitas Riau. Baiklah, di sini saya akan memenuhi syarat mid semester Pendidikan Kewarganegaraan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai demokrasi. Sejarah demokrasi. Pemerintahan dengan demokrasi telah dikembangkan sejak lama, yaitu sejak masa Yunani kuno di kota Athena. Pemerintah mengumpulkan semua warga di suatu area, tapi tidak termasuk budak, wanita, orang asing, serta orang-orang yang tidak mempunyai hak pilih. Warga Athena akan memilih seseorang pemimpin dan menuliskan nama kandidat favoritnya ini di batu ataupun kayu, dan suara terbanyak akan menjadi pemimpinnya. Penerapan demokrasi ini sudah terjadi sejak Perang Dunia Kedua. Sejak Perang Dunia Kedua, negara-negara di dunia telah menerima gagasan demokrasi ini. Namun, ada beberapa negara yang tidak menerapkan demokrasi ini, seperti Saudi Arabia, Myanmar, Korea Utara, Kuba, Brunei, dan Vatikan. Adapun pengertian demokrasi, yaitu demokrasi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu demokratia, yang berarti kekuasaan rakyat. Demokrasi berasal dari kata demos dan kratos. Demos yang artinya rakyat, kratos yang artinya kekuasaan. Menurut KBBI, demokrasi adalah suatu gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Dan pengertian demokrasi menurut beberapa ahli, yaitu demokrasi menurut Montesquieu. Kekuasaan negara harus dibagi, dilaksanakan oleh 3 lembaga yang berbeda dan terpisah, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang kedua, demokrasi menurut Abraham Lincoln. Demokrasi menurut Abraham Lincoln yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan yang terakhir, demokrasi menurut Aristoteles, yaitu suatu kebebasan atau prinsip demokrasi ialah kebebasan. Karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya. Adapun ciri-ciri demokrasi yaitu yang pertama, ada ciri konstitusional, yaitu hal yang berhubungan dengan suatu kepentingan, kehendak, kemauan, serta kekuasaan rakyat yang ditulis dalam konstitusi dan undang-undang negara tersebut. Yang kedua, ada ciri perwakilan, yakni dalam mengatur negara, kedaulatan rakyat akan diwakilkan oleh beberapa orang yang dipilih oleh rakyat itu sendiri. Dan yang ketiga, ciri pemilihan umum, yakni sebuah kegiatan politik dilaksanakan untuk memilih pihak dalam pemerintahannya. Yang keempat, ciri kepartaian, yakni partai akan menjadi media ataupun sarana yang menjadi bagian dalam melaksanakan sistem demokrasi. Yang kelima, ciri kekuasaan, ialah pembagian atau pemisah dalam kekuasaan. Dan yang terakhir yaitu ciri tanggung jawab, yaitu adanya tanggung jawab yang sudah dipilih untuk ikut dalam pelaksanaan sistem demokrasi. Adapun prinsip-prinsip demokrasi, yaitu ada prinsip demokrasi sebagai sistem politik dan non-politik. Sebagai sistem politik, yaitu yang pertama, adanya pembagian kekuasaan, yang kedua, pemerintahan konstitusional, yang ketiga, pemerintahan politik lebih dari satu serta mampu menjalankan fungsinya, yang keempat, presiden yang bebas, yang kelima, perlindungan terhadap hak asasi manusia, yang keenam, pengawasan terhadap administrasi negara, yang ketujuh, peradilan yang bebas yang tidak memihak, kedelapan, pemerintahan yang diskusi, kesembilan, pemilihan umum yang bebas, dan yang terakhir, pemerintahan berdasarkan hukum. Dan yang kedua yaitu prinsip non-demokrasi atau kediktatoran, yaitu yang pertama, pemusatan kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif menjadi satu dan dipegang yang dijalankan oleh suatu lembaga. Yang kedua, pemerintah tidak berdasarkan
konstitusional. Dan yang ketiga, rule of power. Prinsip negara kekuasaan yang ditandai dengan supremasi kekuasaan yang besar pada negara pemerintahan. Yang keempat, pembentukan pemerintahan tidak berdasarkan musyawarah tetapi melalui dekret. Yang kelima, pemilihan umum yang tidak demokratis. Yang keenam, manajemen dan kepemimpinan yang tertutup dan tidak bertanggung jawab. Yang ketujuh, tidak ada atau dibatasinya kebebasan berpendapat, berbicara, dan kebebasan presiden. Yang kedelapan, penyelesaian perpecahan atau perbedaan dengan cara kekerasan dan penggunaan paksaan. Dan yang terakhir, tidak adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Adapun jenis-jenis demokrasi berdasarkan aspirasi rakyat ini ada demokrasi langsung dan tidak langsung. Demokrasi langsung merupakan demokrasi yang memberikan kesempatan kepada seluruh warga negaranya dalam permusyawaratan saat menentukan arah kebijakan umum dari negara ataupun undang-undang. Demokrasi tidak langsung yaitu merupakan sistem demokrasi yang dijalankan menggunakan sistem perwakilan. Jenis-jenis demokrasi berdasarkan ideologi yaitu ada demokrasi liberal, demokrasi rakyat, demokrasi Pancasila. Demokrasi liberal adalah suatu kebebasan individu yang lebih ditekankan dan mengabaikan kepentingan umum. Demokrasi rakyat, demokrasi yang didasarkan pada paham sosialisme dan komunisme dan lebih mengutamakan adanya kepentingan umum ataupun negara. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berfokus pada kepentingan dan aspirasi serta hati nurani rakyat. Adapun bentuk-bentuk demokrasi di Indonesia, yang pertama ada demokrasi parlementer yang terjadi dari tahun 1945 sampai dengan 1959. Kehidupan politik pada masa pemerintahan ini tidak stabil, sehingga program dari suatu negara tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan berkesinambungan. Sering berganti yang bertugas melaksanakan pemerintahan. Kedudukan negara ini berada di bawah DPR dan keberadaannya bergantung pada dukungan DPR dan negara lain. Timbulnya perbedaan yang sangat mendasar di antara partai politik pada saat itu. Yang kedua, demokrasi terpimpin 1959 sampai dengan 1965. Demokrasi terpimpin ini lahir dari keinsyafan, kesadaran, keyakinan terhadap keburukan yang diakibatkan oleh praktek demokrasi parlementer. Yang kedua, demokrasi terpimpin bukan diktator. Dan yang ketiga, inti dari pemimpin dalam demokrasi terpimpin adalah permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan. Demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru dari tahun 1966 sampai dengan 1998 yaitu demokrasi Pancasila ini bersumber pada pola pikir, tata nilai sosial budaya bangsa Indonesia serta menghargai hak individu dan tidak terlepas dalam kepentingan sosial. Yang kedua, demokrasi Pancasila ini tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi konstitusional. Dan ketiga, demokrasi Pancasila berpangkal pada kekeluargaan dan gotong royong. Dan yang keempat, penyimpangan yang dilakukan pada masa Orde Baru khususnya yang berkaitan dengan Pancasila yakni penyelenggaraan pemilu yang tidak adil, pengekangan kebebasan dan politik bagi PNS, masih adanya intervensi pemerintahan terhadap lembaga peradilan, kurang jaminan kebebasan mengemukakan pendapat, sistem kepartaian yang tidak otonom dan berat sebelah, dan maraknya praktek KKN serta menteri-menteri gubernur diangkat menjadi anggota MPR. Demokrasi Pancasila pada masa era reformasi yaitu dimulai sejak tahun 98 hingga saat ini. Demokrasi ini dilaksanakan dengan perbedaan terletak pada pelaksanaan dan penyelenggaraannya. Terdapat perubahan pelaksanaan demokrasi era reformasi yakni pemilihan umum lebih demokratis, partai politik lebih mandiri, pengaturan hak asasi manusia, serta lembaga demokratis lebih berfungsi. Bagaimana sih agar demokrasi Pancasila ini dapat dilaksanakan dengan baik? Demokrasi Pancasila ini hanya akan dapat dilaksanakan dengan baik apabila nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat dipahami dan dihayati, serta nilai-nilai budaya politik yang mempengaruhi setiap sikap hidup politik pendukungnya.
pelaksanaan demokrasi Pancasila ini harus disertai dengan pembangunan bangsa secara keseluruhan, karena pembangunan adalah suatu proses ke arah kemajuan dan proses pendidikan bangsa untuk meningkatkan mutu kehidupan bangsa. Sekian penjelasan saya mengenai demokrasi. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.